Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Jayanto, NPM 52104111052. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada UTS semester genap mata kuliah Aplikasi Automasi Perkantoran atau AAP. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, untuk perintah yang nomor satu yaitu set the lens spacing to 1,4 lens for the entire document. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu dokumen yang akan kita gunakan untuk uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada UTS semester genap ini. Yang saja untuk perintahnya yang nomor satu, kita bisa lakukan blok pada seluruh teks. Dan kita bisa memanfaatkan shortcut Ctrl A untuk ngeblok seluruh teks yang ada pada dokumen ini. Lalu kita pada bagian paragraf kita klik atau tepatnya line and paragraph spacing, kita klik dan kita pilih line spacing option. Dan pada bagian ini kita pilih multiple. Lalu di sini kita ubah menjadi 1,4 dan kita pilih OK. Nah, sudah berubah. Untuk selanjutnya kita bisa ke perintah yang nomor 2 yaitu change the orientation of only page 3 to landscape. Maksud dari perintah tersebut adalah kita disuruh untuk merubah page pada halaman 3 ini menjadi landscape. Nah, caranya kita blok seluruh teks yang ada pada page 3 atau halaman 3. Lalu kita bisa pergi ke layout. Kita pilih margin. Kita pilih custom margin. Nah, pada bagian ini kita tepatnya pada bagian orientation kita pilih landscape, dan yang paling penting di sini di apply to kita pilih selected text. Sudah kita bisa klik OK. Nah, dan secara otomatis page 3 atau halaman 3 akan berubah menjadi landscape. Nah, seperti ini. Page 1 sama page 2 portrait dan di page 3 ini sudah berubah menjadi landscape. Oke, kita langsung ke perintah yang selanjutnya yaitu perintah nomor 3. At the end of the document, change the length spacing of the last two paragraph to exactly 14 pt atau kita disuruh untuk merubah dua paragraf terakhir. Oke, kita ginikan dulu biar bisa membedakan. Nah, pada dua paragraf terakhir ini kita disuruh untuk merubah length spacing menjadi 14. Oke. Caranya kita blok dua paragraf terakhir pada dokumen ini. Lalu kita pergi ke menu home. Pada balikan paragraf kita pilih exactly. Nah, di sini kita pilih 14 lalu klik OK. Nah, sudah berubah, bisa dibedakan dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, untuk perintah yang terakhir atau perintah nomor 4 yaitu inspect the document and remove all headers, footers, and watermark that are found. Do not remove other information. Maksudnya adalah kita disuruh untuk menghapus header, footer, dan watermark yang ada pada dokumen ini.
tanpa merubah informasi yang lainnya. Caranya kita bisa eh, klik pada insert. Nah, pada bagian header ini kita pilih oke, maaf sebelumnya perlu saya sampaikan untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ini merupakan header pada dokumen ini. Dan teks ini Wahyu Wijayanto / University of Technology Yogyakarta ini merupakan footer pada dokumen ini. Dan UTS AAP ini merupakan watermark yang ada pada dokumen ini. Dan pada perintah nomor 4 ini kita disuruh untuk menghapus header, footer, sama watermark. Caranya kita pilih menu insert, pada bagian header kita pilih remove header. Nah, bagian header secara otomatis akan terhapus semua. Dan untuk bagian footer kita juga lakukan hal yang sama. Kita pilih bagian footer, kita klik remove footer, dan bagian footer juga akan terhapus. Untuk yang terakhir yaitu bagian watermark, yaitu kita bisa pergi ke menu desain, lalu pada bagian watermark kita remove watermark, maka watermark juga akan terhapus. Oke. Untuk perintah yang pertama atau soal nomor 1 sekiranya cukup dari saya. Kita bisa lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu jelaskan mengenai bagaimana manage table, yaitu create and modify table. Oke, di sini saya akan membuat suatu dokumen baru. Di sini untuk create table, saya akan mencontohkan atau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat table dari awal. Untuk create table kita bisa pergi ke bagian insert, terus pada bagian table kita klik dan insert table. Nah, pada bagian ini kita terserah mau atau sesuai kebutuhan kita mau menggunakan berapa kolom dan berapa baris pada table yang akan kita buat. Di sini saya mencontohkan tiga kolom, dan untuk barisnya kita 3 juga. Oke, kita pilih oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan mencontohkan membuat table. Oke. Sini kita contoh nomor. Di sini kita nama, dan di sini misalnya alamat. Oke. Kita bisa blok pada bagian ini dan kita pilih center. Bold. Oke. Misalnya saya di sini saya isikan nomor 1. Kita contohnya Wisnu, alamat Solo. Untuk yang nomor 2 misalnya Melati, alamat Sragen. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk sebelumnya pada bagian nomor saya akan merubah formatnya menjadi center. Oke. Biar di tengah.
kita di sini akan coba untuk merubah gaya atau style pada tabel ini. Caranya kita blok atau kita pilih table, lalu table design dan di sini kita ini memilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita mau merubah table menjadi seperti apa. Di sini saya bisa contohkan, kita bisa klik more. Nah, di sini sudah banyak sekali contoh-contoh format dari table. Misalnya saya akan menggunakan yang ini. Kita tinggal klik saja, maka secara otomatis table yang sudah kita pilih tadi akan berubah stylenya menjadi seperti ini atau sesuai dengan pilihan yang kita pilih tadi pada bagian table style. Oke, misalnya kita akan menambahkan tabel pada sisi kanan, dua tabel lagi pada sisi kanan. Kita caranya bisa masuk ke layout yang di sini pada sebelah kanan. Kita bisa klik insert drag, satu lagi insert drag. Dan di sini saya akan menambahkan satu satu baris lagi pada bagian atas. Kita bisa blok pada baris yang bagian atas, kita klik insert above. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan mengelompokkan, atau sebelumnya kita di sini kita pilih SMP misalnya, dan di sini SMA. Dan di sini saya akan menghapus dulu untuk nomor pada bagian nomor ini akan saya hapus. Caranya tinggal kita blok pada bagian nomor, lalu kita delete pada bagian layout juga. Kita delete misalnya, delete. Kalau kita mau menghapus ke bagian bawah, kita bisa delete kolom. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan misalnya mengelompokkan dua ini dan ini, atau lebih tepatnya membedakan. Caranya kita klik di sini, lalu kita pilih merge cells. Dan bagian ini kita namai misal about me. About me. Dan kita lakukan hal yang sama pada kolom yang ini atau baris yang ini. Kita merge cell. Kita namai pendidikan. Contohnya di sini untuk SMP kita contohkan SMP 01, sini SMP 02, ini sama SMA 01, dan di sini SMA 02. Dan jika kita akan merubah lagi untuk stylenya, misalnya kita tinggal ubah, misalnya mau yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini terserah, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita. Ini seperti ini. Dan untuk misalnya kita akan menambah tabel pada bagian bawah, caranya kita klik layout di sini, kita bisa klik insert below. Maka tabel akan otomatis mengikuti seperti yang di atasnya. Misalnya kita di sini kita
tambahkan windy. Oke, misalnya Magelang SMP 03. Ini SMA 03. Oke. Dan di sini kita juga bisa merubah font atau gaya font. Caranya sama, kita bisa pilih home. Di sini kita tinggal mengganti saja font yang akan kita gunakan. Misalnya menggunakan Palatino. Maka seluruh fontnya juga akan berganti secara otomatis menjadi Palatino. Dan di sini juga bisa bold. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang UTS semester genap, yaitu ada soal pertama dan soal kedua. Soal kedua tentang create dan modified table. Di sini untuk soal nomor 2-nya, saya tadi sudah menyontohkan bagaimana cara membuat dan memodifikasi atau modify sebuah tabel yang kita buat dengan berbagai contoh tadi, misalnya dengan style atau menambahkan ataupun yang lainnya yang sudah saya contohkan tadi. Untuk soal yang pertama, di sini kita atau saya sudah membuat atau merubah sesuai dengan perintah yang ada pada soal UTS semester genap ini. Oke, dengan begitu saya cukupkan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.